Yuk kita kembali ke masa lalu buat melihat sebuah krisis kesehatan yang benar-benar mengerikan yang pernah melanda salah satu kota terbesar di Asia Tenggara lebih dari 100 tahun yang lalu. Ini adalah cerita tentang gimana Surabaya berjuang mati-matian melawan wabah kolera. Angka ini 9.956. Ini bukan cuma statistik biasa loh. Ini adalah jumlah nyawa yang hilang akibat kolera di Jawa dan Madura cuma dalam 1 tahun, yaitu tahun 1918. Kebayang nggak betapa dahsyatnya bencana ini? Jadi pertanyaannya kan kok bisa sampai separah ini? Apa sih yang sebenarnya memicu wabah mengerikan ini di Surabaya? Nah, untuk menjawabnya, kita bakal coba jadi detektif sejarah dan menelusuri jejak-jejaknya. Oke, investigasi kita mulai dari sini ya. Kita akan lihat titik awal krisis ini. Momen ketika wabah pertama kali muncul dan mulai menebar teror di seluruh penjuru kota. Semuanya berawal dari sini. Sebuah koran Belanda ngelaporin kasus kolera pertama yang terkonfirmasi dan langsung fatal. Korbannya adalah seorang perempuan pribumi di Kampung Kapasan. Ini adalah sinyal pertama, alarm bahaya, bahwa bencana besar sedang mengintai kota Surabaya. Dan dari kasus pertama itu, wah, penyebarannya cepat banget dan benar-benar mengerikan. Wabah ini seolah-olah merayap di sepanjang urat nadi kota, yaitu Sungai Kalimas, terus masuk ke pemukiman-pemukiman padat. Bayangin, cuma dalam 3 minggu udah ada 31 kasus baru. Kota ini benar-benar dalam cengkraman kolera. Nah, wabah penyakit seperti ini kan nggak mungkin muncul gitu aja ya. Pasti ada kondisi-kondisi yang bikin penyakit itu bisa berkembang pesat. Sekarang mari kita lihat apa sih yang membuat Surabaya waktu itu jadi sarang yang sempurna bagi kolera. Inilah potretnya. Setelah status Surabaya jadi gemeente atau kota madya di bawah Belanda, penduduknya meledak. Banyak kampung baru tumbuh tanpa aturan, padat banget dan kumuh. Sanitasi hampir nggak ada. Dan yang paling parah, sumber air minum mereka ya dari Sungai Kalimas yang juga jadi tempat pembuangan kotoran. Ini resep sempurna buat bencana. Kutipan ini benar-benar menggambarkan situasinya. Kondisinya itu bukan cuma buruk loh, tapi disebut amat mengenaskan. Ini menunjukkan betapa rentannya warga yang tinggal di sana terhadap penyakit apapun yang menular lewat air. Oke, kita udah lihat kondisi lingkungannya yang parah. Sekarang waktunya kita kenalan sama biang keladinya, si pembunuh yang nggak kelihatan oleh mata telanjang. Jadi, apa sih sebenarnya kolera itu? Gampangnya, ini adalah infeksi bakteri di usus. Bakteri ini ngeluarin racun yang bikin tubuh kita kehilangan cairan super banyak lewat diare yang hebat. Kalau nggak cepat ditangani, dehidrasi parah bisa bikin orang meninggal cuma dalam hitungan jam. Nah, ini dia wujudnya. Namanya Vibrio cholerae. Bentuknya kecil, kayak koma bengkok. Musuh yang sama sekali nggak terlihat inilah yang sukses melumpuhkan sebuah kota besar. Dengan melihat wujudnya, kita jadi paham ancaman nyata yang mereka hadapi waktu itu. Cara penyebarannya ini benar-benar jadi lingkaran setan yang mematikan. Jadi, kotoran orang yang sakit masuk ke Sungai Kalimas. Terus air sungai yang sama dipakai sama warga lain buat minum, masak, dan mandi. Siklus mengerikan ini terus berulang, nularin dari satu orang ke orang lain, lewat air yang seharusnya jadi sumber kehidupan. Tapi, di tengah semua keputusasaan dan kengerian ini, akhirnya ada titik balik. Kota ini nggak menyerah begitu aja. Sekarang, kita akan lihat gimana Surabaya mulai melawan balik wabah yang menghancurkan ini. Perlawanannya itu nggak instan ya, butuh proses. Setelah puncak wabah yang parah banget di tahun 1918, pemerintah akhirnya sadar. Mereka nggak bisa cuma ngobatin yang sakit, tapi harus membereskan akar masalahnya, yaitu sanitasi dan perumahan yang buruk. Dan lihat deh hasilnya. Tabel ini adalah bukti paling jelas. Coba perhatikan baik-baik penurunan angkanya, terutama dari tahun 1919 ke 1920. Dari ribuan kematian, tiba-tiba anjlok jadi cuma belasan, terus jadi 1 digit. Ini kemenangan yang luar biasa dan jadi bukti kalau intervensi yang mereka lakukan itu benar-benar tepat sasaran. Jadi, apa pelajaran paling penting dari perjuangan Surabaya melawan kolera ini? Apa sih obat yang pada akhirnya berhasil mengendalikan wabah ini secara tuntas? Nah, ini dia poin kuncinya. Mengobati pasien itu jelas penting, tapi untuk benar-benar mengalahkan kolera, mereka harus mengubah wajah kota itu sendiri. Solusi jangka panjangnya ternyata bukanlah medis, melainkan perbaikan infrastruktur dan tata kota. Inilah cetak biru kemenangan mereka. Buat memutus rantai penularan di sungai, mereka bangun jamban-jamban umum. Buat memastikan air yang diminum itu aman, mereka perbaiki sistem drainase dan air bersih. Dan mereka juga membangun perumahan baru yang lebih sehat dan layak. Intinya, mereka nggak cuma mengobati gejalanya, tapi menyembuhkan penyakit dari kota itu sendiri.
Walaupun cerita ini terjadi 100 tahun yang lalu, pelajarannya masih sangat relevan sampai sekarang. Wabah ini ngajarin kita kalau kesehatan warga dan desain sebuah kota itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, pelajaran berharga dari Surabaya ini, sudahkah kita benar-benar menerapkannya untuk membangun kota-kota kita yang lebih sehat di zaman modern?